Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang baik hati, selamat pagi, selamat berjumpa dengan kami semuanya. Harapan kami anak-anak semuanya masih selalu semangat, ya. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Anak-anak semuanya, beberapa waktu kemarin kami menerangkan untuk modal usaha untuk koperasi, kemudian yang kedua adalah untuk badan hukum PT atau CV. Yang mana untuk modal usaha PT atau CV itu bisa diperoleh dari modal intern dan ekstern. Ya, adapun yang intern kemarin sudah kami terangkan itu dari laba yang ditahan, dari modal pemilik buku tabungan pemilik perusahaan sendiri. Yang modal ekstern yang pertama dari bank, ya kemarin ada dua, yaitu kredit investasi kecil masih kami review. Kemudian yang ketiga, selain kredit investasi kecil dari bank juga ada kredit modal kerja permanen. Ya, peruntukannya berbeda, jangka waktunya juga berbeda. Namun ada modal ekstern juga ada lembaga keuangan yang bisa memberikan suatu suntikan modal, yaitu lembaga keuangan non bank. Ya, lembaga keuangan bank itu juga bisa memberikan modal kepada kami. Maksud saya bisa memberikan modal pinjaman kepada perusahaan. Ya. Salah satunya adalah misalnya Pegadaian, koperasi, ya, kemudian lembaga pembiayaan pembangunan dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, modal ekstern itu berasal dari mana? Dari modal ventura. Apa toh maksudnya modal ventura itu? Modal ventura adalah suatu investasi, ya, dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara kepada perusahaan. Saya ulangi, modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara kepada perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya tetapi mengalami kesulitan dalam permodalan. Itu modal ventura. Ya. Itu CV atau PT itu, ya, dapat mengambil permodalan usaha yang dari ekstern itu dari bank, dari lembaga keuangan non bank, kemudian yang ketiga adalah dari modal ventura. Kemudian setelah kita mendapatkan modal, kita sekarang berpikir nih, apa yang harus kita lakukan setelah kita izinnya sudah, kemudian sumber keuangannya sudah, ya, kita berpikir apa? Yaitu penentuan atau pengurusan tempat usaha, ya. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk menentukan tempat usaha ini. Kalian jangan sampai salah dalam menempatkan posisi. Orang bilang strategis, strategisnya itu bagaimana, kan kita tidak tahu kalau kita tidak menguraikan. Mungkin beberapa waktu kemarin saya sudah mengeluarkan dalam ulangan, memang saya sengaja seperti itu, ya. Tapi ini adalah sebagai jawabannya, ya. Misalnya tempat usaha untuk pertokoan. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan pertama kali, ya. Untuk tempat usaha pertokoan yaitu tingkat kepadatan penduduk. Nah, tingkat kepadatan penduduk. Kalau Alfamart atau Indomart itu dia tingkat kepadatan penduduk di suatu tempat 1 kilometer, ya, di radius 1 kilometer dari tempat tersebut, ya, secara melingkar itu tidak kurang dari 2.500 kk. Bayangkan itu, ya. Berarti harus banyak sekali tempat bermukim yang ada di sekitar itu, ya. Kemudian selain kepadatan penduduk juga yang kedua adalah tentunya tingkat pendapatan masyarakat. Ya, kalau itu padat tetapi masyarakatnya daya belinya lemah, ngapain? Rugi juga dia, makanya tidak mau. Makanya tingkat pendapatan masyarakat calon konsumen itu juga merupakan pertimbangan. Artinya di situ banyak sekali masyarakat yang produktif atau bekerja. Tapi kalau masyarakat pengangguran tidak mau dah kalau gitu seperti itu. Artinya tingkat pendapatan masyarakat sudah dianggap layak atau dianggap mampu oleh investor untuk pendirian toko tersebut, ya. Selain pendapatan masyarakat, juga kita harus pertimbangkan banyaknya usaha lain di tempat tersebut. Ini sebagai pendamping,
sebagai pendamping, sehingga orang akan lebih mudah mengakses toko kalian, ya. Jadi dia tidak hanya di toko kalian, mungkin di situ ada bank, di situ ada percetakan, kemudian di situ ada pasar dan seterusnya. Jadi satu tempat dia bisa tujuannya ke beberapa tujuan, ya. Kemudian setelah itu yang keempat adalah pertimbangan ekonomis, ya, dimana kalau seandainya ternyata kita belum mampu untuk membuat tempat sendiri yang kita jadikan untuk pertukaran, maka kita harus menyewa atau kontrak, ya. Sehingga itu merupakan suatu pertimbangan yang harus betul-betul kita pertimbangkan supaya kita lebih hemat. Baik, yang kelima adalah traffic lalu lintas supaya tidak macet, kemudian tingkat persaingan dan keamanan dan akses parkir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Tolong ini betul-betul dipahami, kemudian dirangkum, kemudian seperti biasa itu dimasukkan di WA di tempat kami, ya. Mohon maaf, ini ada berita duka, yaitu Bapak Sumardi